Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus dan mulia, Bapa yang kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 27 yang berkata demikian. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan-Mu, dan di bawah-Mu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depan-Mu dan berfirman, punahkanlah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Daud merupakan tokoh Alkitab yang sering menyatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Antara lain dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 10 mengatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Dan dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat 1, Daud berkata, pada Tuhan aku berlindung. Saat menghadapi banyak peperangan dan bahaya dalam hidupnya, Daud selalu bersandar kepada Tuhan. Ia percaya bahwa tak ada tempat lain bagi dirinya untuk berlindung selain kepada Tuhan. Apakah sebagai orang percaya, kita juga memiliki keyakinan yang sama seperti Daud? Meskipun peperangan atau musuh yang kita hadapi sekarang tidak seperti yang Daud hadapi pada waktu itu, tetapi pada prinsipnya, kita pun harus berlindung kepada Tuhan. Artinya, kita tidak boleh lari mencari solusi yang di luar Tuhan. Jangan berkompromi dengan nasihat yang tidak alkitabiah dari orang-orang yang menganut prinsip dunia, yang melegalkan cara-cara yang salah. Tetapi bawalah diri kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, berseru, meminta perlindungan Tuhan, lalu turuti apa yang menjadi keputusan Tuhan. Seringkali yang membuat orang percaya gagal dalam pergumulannya adalah tidak konsisten dengan imannya, sehingga salah memahami kehendak Tuhan. Di satu sisi, ia tahu sedang berlindung kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain, ia menjadi tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan, sehingga yang ia lakukan malah mencari solusi dengan kekuatannya sendiri. Jadi harus kita pahami bahwa menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan itu berarti menyerahkan segala pergumulan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di masa tua Musa, setelah ia memberkati suku Israel, ia memberi kesaksian kepada mereka bahwa tidak ada yang seperti Allah, yaitu sebagai penolongmu dan sebagai tempat perlindunganmu. Bahkan Tuhan mengusir dan memunahkan musuh-musuh Israel. Biarlah kesaksian Musa ini menjadi keyakinan kita juga, supaya apapun pergumulan, kesesakan atau peperangan yang sedang kita alami, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan tempat perlindungan kita.
Lihatlah dengan mata iman kita, ada lengan-lengan kekal dari Tuhan yang siap mengalahkan dan menghancurkan semua persoalan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari renungan kita pada hari ini, kita belajar bahwa Allah bukan hanya tempat perlindungan dalam artian simbolis, tetapi sungguh-sungguh nyata dalam pertolongannya, dalam kuasanya yang tak terbatas, dan dalam kasihnya yang kekal kepada umatnya. Ketika Musa menyatakan bahwa Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, ia berbicara dari pengalaman dan pengenalan akan pribadi Allah yang setia menyertai perjalanan umat Israel selama puluhan tahun di padang gurun. Di tengah kelemahan, kejatuhan, bahkan pemberontakan bangsa itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sebaliknya, ia tetap menjadi penopang, pelindung, dan penuntun. Kesaksian Musa yang dilanjutkan dengan kesaksian Daud dalam kitab Mazmur menunjukkan kesinambungan sifat Allah yang konsisten menjadi perlindungan bagi orang-orang yang berserah kepadanya. Oleh sebab itu, kita pun hari ini dipanggil untuk memiliki keyakinan yang sama, bahwa di balik segala bentuk peperangan hidup, entah itu penyakit, tekanan ekonomi, luka batin, kegagalan, penolakan, atau tekanan batin lainnya, Tuhan tetap memegang kendali dan menyediakan lengan-lengan kekalnya yang sanggup menopang kita. Namun, seringkali yang menjadi tantangan terbesar dalam hidup orang percaya bukan terletak pada besarnya masalah, tetapi pada ketidaksabaran dan keraguan dalam menantikan pertolongan Tuhan. Banyak orang memulai langkah imannya dengan baik, namun menjadi lelah di tengah jalan karena belum melihat jawaban doa atau jalan keluar yang diharapkan. Disinilah pentingnya kesetiaan dan ketekunan iman. Berlindung kepada Tuhan berarti kita bersedia melewati proses, bersedia menunggu waktu Tuhan, dan tetap teguh sekalipun tidak semua pertanyaan kita langsung dijawab. Kita tidak boleh bersikap setengah hati dalam mengandalkan Tuhan, atau berkompromi dengan nasihat-nasihat dunia yang menjanjikan solusi cepat, namun menyesatkan. Sebaliknya, kita harus belajar untuk berserah penuh, mempercayai rancangan Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mau berjalan dalam ketundukan kepada Tuhan, maka pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Allah yang kita sembah bukan Allah yang pasif, melainkan Allah yang aktif bertindak. Bahkan firman-Nya berkata, Ia mengusir musuh dari depanmu. Maka marilah kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa di setiap musim kehidupan kita, tangan Tuhan selalu bekerja, dan pelukan kasih-Nya adalah tempat perlindungan terbaik yang tak akan pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang kudus dan mulia, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur ya Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami yang sejati, yang abadi, dan yang tidak pernah berubah. Dalam segala pergumulan hidup kami mau belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada-Mu,
dan tidak mencari jalan keluar dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai.